Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok G02 Akuntansi Biaya. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang materi yang luar biasa, yaitu mengenai metode harga pokok pesanan. Namun, sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan untuk kelompok kami ke depannya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yaitu Robiatul Mulyana, Salsabila Dea Febiana, dan Syarliana Retna Hernita Gunawan Putri. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita ke materi yang pertama. Di video ini, kami akan membahas mengenai 5 pokok subbahasan mengenai materi harga pokok pesanan. Yang pertama adalah konsep penetapan harga pokok pesanan. Yang kedua adalah karakteristik biaya pesanan. Yang ketiga, tujuan pengumpulan biaya berdasarkan harga pokok pesanan. Yang keempat adalah kartu harga pokok pesanan. Dan yang kelima adalah jurnal harga pokok pesanan. Sekarang langsung aja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu konsep penetapan harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan, atau dalam pengertian yang lain, penentuan harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi yang menelusuri biaya pada unit individual atau pekerjaan kontrak atau tumpukan produk yang spesifik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik biaya pesanan. Ada 7 karakteristik biaya pesanan, yaitu yang pertama, sifat produksinya terputus-putus, tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesanan. Yang ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Yang keempat adalah total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. Yang kelima, biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. Yang keenam, akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang terakhir, produk yang sudah selesai langsung diserahkan kepada pemesannya. Materi selanjutnya yaitu terkait mengenai tujuan pengumpulan biaya berdasarkan metode harga pokok pesanan. Dalam perusahaan yang menjalankan aktivitas produksinya berdasarkan pesanan, informasi pengumpulan biaya produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama yaitu menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang baik yang telah terjadi maupun yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian, biaya mencakup pula biaya yang akan datang. Perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan memproses produknya berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Oleh karena itu, harga jual yang dibebankan kepada pemesan sangat ditentukan oleh besarnya biaya produksi yang akan dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tertentu. Manajemen perusahaan konstruksi merupakan salah satu contoh pihak yang memanfaatkan informasi biaya yang dihasilkan dengan metode harga pokok pesanan. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ada kalanya harga jual produk yang dipesan oleh pemesan telah berbentuk di pasar, sehingga keputusan yang perlu dilakukan oleh manajemen adalah menerima atau menolak pesanan tersebut. Ketika harga jual produk yang dipesan telah terbentuk di pasar, maka informasi terhadap pengumpulan biaya menjadi dasar keputusan bagi manajemen untuk menerima atau menolak pesanan agar perusahaan terhindar dari kerugian. Tujuan yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Informasi taksiran biaya produksi pesanan tertentu dapat dimanfaatkan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan harga jual.
Informasi tersebut juga bermanfaat sebagai salah satu dasar untuk mempertimbangkan diterima atau tidaknya suatu pesanan. Tujuan yang keempat yaitu untuk menghitung laba atau rugi bruto tiap pesanan. Untuk mengetahui apakah pesanan tersebut mampu menghasilkan laba bruto atau mengakibatkan rugi bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi pesanan tersebut. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Pengumpulan biaya yang telah dilakukan akan menjadi komponen pembentuk harga pokok jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal laporan posisi keuangan masih dalam proses. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kartu harga pokok. Kartu harga pokok merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok ini berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan produk. Berikut adalah contoh kartu harga pokok. Dimulai dari pojok kiri atas terdapat nama perusahaan yang memproduksi, dan di bawahnya terdapat lokasi perusahaan tersebut. Lalu baris bawah terdapat nomor pesanan, jenis produk, tanggal pesanan dimulai, dan tanggal produk selesai. Lalu dilanjutkan ke baris kanan, terdapat pemesan, sifat pesanan, jumlah, dan harga jual. Lalu terdapat tabel yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Untuk mencatat biaya bahan baku yang dikeluarkan, 2. Biaya tenaga kerja, 3. Biaya overhead pabrik. Materi selanjutnya adalah penentuan harga pokok pesanan. Yang pertama, mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi 2 prosedur. Prosedur pertama yaitu pencatatan pembelian bahan baku dengan penjurnalan sebagai berikut. Persediaan bahan baku pada debit, utang dagang atau kas pada kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka akunnya menjadi utang dagang. Lalu, jika pembelian secara tunai, maka akunnya menjadi kas. Prosedur kedua yaitu pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya dengan penjurnalan sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya bahan baku pada debit, persediaan bahan baku pada kredit. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Dalam metode harga pokok pesanan harus dipisahkan antara upah tenaga kerja langsung dengan upah tenaga kerja tidak langsung. Pencatatan biaya tenaga kerja dilakukan melalui 3 tahap, yaitu 1. Penjurnalan untuk mencatat pemakaian tenaga kerja, gaji dan upah pada debit, utang gaji dan upah pada kredit. 2. Waktu pembayaran gaji dan upah dengan penjurnalan sebagai berikut. Utang gaji dan upah pada debit, kas pada kredit. 3. Pengalokasian atau pendistribusian gaji dan upah. BDP biaya tenaga kerja langsung di debit, BOP sesungguhnya di debit, biaya pemasaran atau penjualan di debit, biaya administrasi dan umum di debit, sedangkan gaji dan upah di kredit. Dalam hal ini, BDP biaya tenaga kerja langsung digunakan untuk mencatat jumlah biaya tenaga kerja langsung pada departemen di produksi. BOP sesungguhnya digunakan untuk mencatat jumlah biaya tenaga kerja tidak langsung departemen produksi, seperti upah mandor, teknisi alat-alat produksi, petugas laboratorium, petugas kebersihan di alat produksi, dan lain-lain. Biaya pemasaran untuk mencatat jumlah tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan. Sedangkan biaya administrasi dan umum untuk mencatat biaya tenaga kerja bagian kantor. Materi selanjutnya yaitu pencatatan biaya overhead pabrik. Pencatatan biaya overhead pabrik dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka, dan bagian yang kedua yaitu pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Bagian yang pertama yaitu pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Tarif biaya overhead pabrik ini dihitung pada awal tahun anggaran berdasarkan angka anggaran biaya overhead pabrik. Jurnalnya barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit dan biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi kredit.
Bagian yang kedua, pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Secara periodik, misalnya setiap akhir bulan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi, dibandingkan dan dihitung selisihnya. Pembandingan ini dilakukan dengan menutup rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi debit dan berbagai rekening di sisi kredit. Contoh dari berbagai rekening ini adalah akumulasi depresiasi mesin, akumulasi depresiasi gedung, persediaan bahan bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, jurnal untuk menutup biaya overhead pabrik. Untuk mengetahui apakah biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasar tarif menyimpang dari biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Saldo rekening biaya overhead pabrik yang dibebankan ditutup ke rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jurnalnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Selanjutnya, jurnal apabila terdapat selisih pembebanan kurang, artinya jika biaya overhead pabrik yang sesungguhnya lebih besar dari biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka jurnalnya selisih biaya overhead pabrik di sisi debit dan biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Selanjutnya, pencatatan harga pokok produk jadi pesanan yang telah selesai diproduksi ditransfer ke bagian gudang oleh bagian produksi. Harga pokok pesanan yang telah selesai diproduksi ini dapat dihitung dari informasi biaya yang dikumpulkan dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Jurnalnya, persediaan produk jadi di sisi debit dan barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi kredit. Sekian, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.